Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah rekayasa lalu lintas ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang apa? Modul kapasitas simpang ya. Kalau dulu di sini di MKPKJI 2014 ya, menurut PKJI 2014. Kalau dulu di MKJI itu ada namanya sama juga simpang tapi istilahnya beda ya. Kalau dulu di MKJI itu adalah simpang bersinyal dan simpang tak bersinyal. Kalau di PKJI itu hanya untuk kapasitas simpang diganti menjadi kapasitas simpang dan kapasitas simpang apil gitu ya. Alat memberi isyarat lalu lintas gitu ya. Kalau di MKJI dulu ke simpang bersinyal, kalau apil dulu itu di MKJI itu adalah simpang bersinyal. Kalau simpang yang tidak bersinyal itu disebut tidak bersinyal gitu ya. Sinyal dan tidak bersinyal kalau dulu di MKJI. Kalau di PKJI ini simpang apil dan simpang gitu ya. Simpang saja itu simpang doang gitu ya. Perubahan istilah ya. Untuk waktu itu ada perubahan istilah simpang tak bersinyal menjadi simpang gitu ya. Jadi kalau ini tidak memakai alat pemberi isyarat lalu lintas atau lebih kita sering mengenal adalah lampu lalu lintas gitu ya. Nah, dari desain ini melingkupi simpang baru dan simpang yang ditingkatkan. Jadi modul ini atau ini digunakan untuk melingkupi ya. Jadi untuk merencanakan simpang baru dan simpang yang perlu ditingkatkan atau simpang yang ada existing yang sudah ada gitu ya. Gitu. Dari lingkup aplikasinya itu desain simpang baru, ada peningkatan, kemudian ada evaluasi kerja ya. Jadi kalau desain simpang baru apakah sesuai dengan desain, kemudian peningkatan apakah perlu ditingkatkan atau tidak. Nah, kemudian ada evaluasi kinerjanya. Jadi segi kapasitas, derajat kejenuhan segitu ya. Sejauh mana suatu simpang ini dari desain melayani lalu lintasnya gitu ya. Ini ada beberapa daftar istilah atau definisi ya. Dulu simpang tak bersinyal atau simpang ya, kalau di MKJ itu maksudnya itu ada tipe simpang, ada kode simpang ya. Apa yang dimaksud dengan tipe simpang dan kode simpang ya. Kalau di sini ada definisi istilah dan definisi gitu ya. Ada simpang dan tak simpang gitu ya. Di sebelah sini ya persimpangan atau ada simpang. Simpang apil, tipe simpang gitu ya. Ini ada tipe simpang atau pengelompokan simpang berdasarkan jumlah lengan simpang atau kombinasi jumlah jalan minor dan jumlah lajur jalan mayor gitu ya. Nah, ini ada tipe simpang dan kodenya, ada kode angka berupa angka di sini. Tipenya bisa tipe 4 simpangan, 3 simpangan gitu ya. Tapi dengan kode, ada kode untuk jalan mayor dan minor gitu ya. Kemudian kapasitas simpang itu ada kapasitas dasarnya atau kita mengenal dasar itu C0 ya. Kapasitas dasarnya, kemudian kriteria simpang untuk kapasitas dasar, faktor koreksi, geometri dan pergerakan, komposisi arus lingkungan. Jadi pasti kalau untuk pengujian atau analisis kapasitas suatu jalan pasti memerlukan adanya data geometrik jalan, sama dulu kemarin waktu analisa ruas jalan ya. Satu ruas jalan atau hambatan pasti untuk evaluasinya lihat dari kapasitas dasar uh, apa jalannya gitu ya. Nah, nama sistem simpang ini adalah jumlah arus lalu lintas kendaraan-kendaraan yang masuk ke simpang dari semua arah persatuan waktu 1 jam. Nah, ini dinyatakan dalam SKR per jam atau kendaraan per jam. Ya. Nah, ukuran kinerja lalu lintas ini didasarkan utama pada derajat kejenuhan, ya, sama dengan yang kemarin arus lalu lintas itu sama dengan derajat kejenuhan.
Dan yang lainnya adalah T atau waktu tundaan, dan P adalah di mana peluang antrian, ya. Ini adalah T itu tundaan, dan PA itu adalah peluang antrian, ya. Berapa menit tundaannya, itu berapa menit lama, terus peluang antriannya berapa persen, itu persentase. Di dalam persentase kalau peluang antrian ini, ya. Itu ada meliputi klasifikasi jalan, ya. Kalau kita tahu ada KR, kendaraan ringan, kendaraan sedang, kendaraan berat, dan kendaraan tak bermotor, gitu, ya. Ada arus lalu lintas rata-rata, faktor koefisien, dan derajat kejenuhan, dan arus derajat kejenuhan, ya. Kemudian satuan kendaraan, itu kendaraan per hari, kendaraan per jam, SM per jam, atau SKR per jam. Ya, itu beberapa istilah dan definisi yang memang hampir sama dengan sebelum-sebelumnya ada di hambatan di jalan tol dan jadi sebelum hambatan dan ruas jalan, gitu, ya. Nah, ini ada beberapa kode tipe simpang, ya. Sebagai tahu ada kode simpang, ada 322, ya. Artinya bahwa dia mempunyai jumlah lengan simpang ada 3, arti dia simpang 3, ya. Simpang 3, ini 3 adalah simpang 3. Jumlah jalan minor adalah 2, ya. Nah, artinya 2 lajur. Nah, jumlah lajur jalan mayor ada 2, artinya 322. Apa yang dimaksud dengan jalan minor, ya? Nah, jalan minor itu adalah jalan yang memang ini di jalan minor, jalan mayor. Nah, itu jalan mayor itu. Nah, ini adalah arus lintas kendaraan arus minor. Arus minor itu adalah perbandingan antara arus lintas total pada mayor, ya. Nah, bukan ini, bukan ini. Ya. Nah, ini jalan mayor dan minor. Nah, jalan mayor ini adalah jalan yang tingkat kepentingan tertinggi pada suatu simpang. Jadi berdasarkan juga misalkan dalam klasifikasi jalan, misalkan jalan utama atau jalan arteri, ya jalan provinsi atau jalan nasional, itu pasti masuknya ke dalam jalan mayor, gitu, ya. Nah, jalan minor biasanya itu adalah jalan yang memang kecil, ya. Bisa dari klasifikasi jalannya, misalkan jalan arteri lokal, gitu, ya. Nah, itu termasuk dalam minor, gitu, ya. Minor, mayor, minor. Nah, itu, ya, ada mayor, ini 2 lajur, jumlah lajur 3 simpang. Ini 3 simpang, 2 lajur minor, ya, 2 lajur minor, dan 4 lajur mayor. Biasanya yang provinsi 4, gitu, ya. 422 berarti dia mempunyai lengan simpang 4, ya. Simpang 4, kemudian lajurnya 2 untuk minor, ya. Kemudian untuk mayornya ada 2 juga. 424, ya. Tapi kadang di sini juga ada di kode tipe simpang, di sini ada tambahan misalkan 422M. Berarti kalau 2M yang major dia berada di median biasanya, gitu, ya. Ada mediannya. Di sini tidak ada, yang minor di sini bisa ada median. Kalau misalkan tambahan 422M, gitu, ya. Median. Nah, kadang simpang 342 itu mungkin tidak dibahas karena dalam prakteknya jarang ditemukan, ya. Yang minor itu ada 4 lajur, itu jarang ditemukan. Kemudian simpang 344 itu juga jarang ditemukan, dan 44 juga jarang ditemukan. Ada jalur minor yang lebih dari 4 atau 3, itu jarang, ya. Itu jarang ada. Nah, minor. Kalau yang mayor mungkin ada, tapi kalau yang minor jarang. Ada yang lajurnya 4, gitu, ya. Terutama di Indonesia itu pasti jarang, tapi kalau di luar negeri mungkin ada lah, ya. Nah, pada ketentuan umumnya, prinsipnya bahwa si analisis kapasitas simpang ini adalah pertama kapasitas simpang teoritis dan kapasitas empiris. Artinya dari segi teorinya, dan kemudian dari segi kenyataan atau real di lapangannya, ya. Ada bentuk umum simpang dan bentuk simpang, kapasitas dasar, yang artinya dia teoritis, dan kapasitas empiris, dia perbandingan antara yang teori dengan yang di lapangan, gitu, empirisnya. Kemudian kapasitas dasar atau C0, kemudian kapasitas simpang, kemudian kapasitas dasar yang dikoreksi, ya.
Jadi kapasitas simpang yang ada kemudian sama dengan kapasitas dasar dikoreksi. Nah, teoritis itu adalah kapasitas simpang didasarkan atas gap action atau pertimbangan kondisi arus lintas di kota Indonesia digunakan cara empiris, yaitu jumlah maksimum kendaraan-kendaraan dari setiap arah yang masuk simpang, gitu ya, empiris teoritis. Nah, pertimbangan untuk pertimbangan perencanaan simpang, nah, yang pertama kita harus mengetahui dari tujuan perencanaannya, ya, perencanaan simpangannya. Mau simpang 3, mau simpang 4 gitu ya. Nah, itu nanti di tipe tujuan untuk pertama perencanaan simpang. Kalau mau evaluasi, ya, evaluasi simpangan, atau kemudian eh, kinerjanya dilihat gitu ya. Hanya untuk melihat kinerjanya saja tapi tidak dievaluasi itu juga bisa gitu ya kinerjanya. Kemudian pertimbangan pemilihan jenis persimpangan, pertimbangan pemilihan tipe persimpangan, ya, jenis pertimbangan dan tipenya. Kemudian juga harus dilihat dari segi ekonomis sesuai kebutuhan arus yang dilayani. Kemudian tundaan sebagai fungsi derajat kejenuhan. Nah, artinya bahwa derajat kejenuhan itu berdasarkan nilai derajat kejenuhannya. Berarti kalau derajat kejenuhannya tinggi, berarti dia ada tundaannya lebih besar biasanya. Dan kalau derajat kejenuhannya kecil, otomatis dari dia tundaannya lebih kecil gitu ya. Nah, itu. Kemudian dari segi keselamatan dan juga lingkungan hidup gitu ya. Untuk menentukan suatu kapasitas uh, jalan simpang ada beberapa ketentuan teknis ya atau data-data yang memang diperlukan untuk uh, evaluasi dari simpangan. Data masukan yang lalu lintas itu yang pertama ada arus existing atau arus kendaraan real lapangan, ya, itu berdasarkan arus lalu lintas kendaraan per jam, ya. Jadi ini berdasarkan data survei, ya, survei simpangan biasanya data langsung simpangan di lapangan. Kemudian perhitungan lalu lintas itu bisa ikuti panduan lalu lintas yang berlaku yang memang sudah ya, PKJI kemarin menghitung arus lalu lintas seperti apa, arus kendaraan seperti apa, sudah di diketahui ya, harus diajarkan kemarin. Kemudian arus jam desain itu adalah QJD atau menggunakan LHRT kali K, di mana Q itu adalah arus lalu lintas jenuh ya, pada saat jenuh bagi lintas harian rata-rata kali koefisien. Nah, faktor K ini bervariasi ya antara 7 sampai 15%. Nah, untuk kondisi perkotaan di mana arus lintas terjadi setiap hari perlu menggunakan nilai yang memadai ya. Jadi faktor K itu perlu mempunyai nilai yang memadai untuk biasanya untuk di rutinitas daerah perkotaan gitu ya. Kemudian ada satuan arus lalu lintas yaitu berdasarkan SKR dan EKR ya, satuan kendaraan ringan dan ekuivalen kendaraan ringan gitu ya. Ada panel klasifikasi jenis kendaraan, kemudian ada SKR, SKB ya, kendaraan ringan berat gitu ya. Kemudian anggapan kondisi simpang baku artinya bahwa simpang memiliki curb dan trotoar gitu ya. Itu biasanya kalau yang standar biasanya simpang memiliki curb dan trotoar, simpang berada di wilayah perkotaan, kemudian hambatan samping sedang, semua gerak belok diizinkan, pengaturan hak jalan berlaku untuk semua pendekat sekalipun ada. Jadi pengaturan hak jalan itu berlaku untuk semua pendekat sekalipun ada gitu ya. Nah, perlu memperhatikan faktor jam sibuk atau variasi arus lintas per 15 menit dalam 1 jam. Ya. Data trafik yang tersedia bermacam-macam, perlu penyeragaman. Gitu ya. Nah, seperti kita tahu, ini ada data arus lalu lintas, gitu ya. Jadi kalian mungkin data masukan ini HR ya. Nah, untuk dua hal yaitu pertama data arus lintas existing dan kedua data arus lintas rencana. Nah, data arus lintas existing ini digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja lalu lintas berupa arus lintas per jam existing dalam jam-jam tertentu yang dievaluasi ya, misalnya arus lintas pada jam sibuk pagi atau arus lintas pada jam sibuk sore ya.
Kemudian arus lintas jam desain ini ya yang ditetapkan dari LHRT menggunakan faktor K, ya, di mana arus lintas jam desain ada volume lalu lintas rata-rata tahunan dapat diperoleh dari perhitungan lalu lintas atau prediksi atau misalkan 16 kali per hari. Itu oleh LHRT kalau misalkan existing, kalau memang evaluasi simpangannya dievaluasi, itu perlu adanya survei atau existing arus lintas, ya. Kalau yang perencanaan yang baru itu berdasarkan nanti prediksi. Nah, prediksi itu kemudian sudah dijelaskan itu berdasarkan apa? Berdasarkan dasar tata guna lahan, penduduk kota, gitu ya. Nah, itu berdasarkan itu. Nah, tadi kelihatan jumlah penduduk sekian persen kendaraan, peningkatan kendaraannya. Kemudian K adalah faktor K, ya. Nah, LRT ini dapat diprediksi menggunakan data survei perhitungan lalu lintas selama beberapa hari tertentu sesuai dengan pedoman survei perhitungan lalu lintas yang berlaku, ya. Kemudian dalam survei perhitungan lalu lintas ini kendaraan diklasifikasikan dalam tabel 1, ya, nanti bisa dicek. Nah, ini tabel 1 klasifikasi kendaraan itu, ya. Nah, ini tujuan praktisnya itu klasifikasinya ada SM, kendaraan sepeda motor, skuter motor gede itu, ya. Nah, kendaraan ringan, kendaraan sedang, kendaraan berat, kemudian kendaraan tak bermotor. Nah, ini klasifikasi kendaraan jenis jalan, gitu ya, klasifikasi jenis jalan sesuai jenis kendaraan, gitu ya, SKR, EKR, arus lintas, gitu ya. Nah, itu kemudian ada kapasitas simpang, gitu ya. Kita mulai ke kapasitas simpang, ya. Nah, pada klasifikasi jalan, ya. Nah, hampir sama ya kayak JI, ya, jalan lingkungan perkotaan, gitu ya. Nah, ini kapasitas simpang. Ini ada kapasitas simpang 4, 22, ya, berarti dia simpangannya simpang 4. Kemudian 2 lajur untuk minor, ya, kemudian 2 lajur untuk mayor, ya. Ini jalan utama, ini jalan bantu atau jalan lokalnya. Nah, untuk menghitung kapasitas simpang ini berdasarkan rumus ini, di mana C sama dengan CO kali FLV kali FM kali FUK kali FHS kali BKI kali FBKA kali FRMI, gitu ya. Nah, di mana ada kapasitas simpang SKR per jam, C0 kapasitas dasar simpang, FLV itu ada faktor koreksi lebar rata-rata pendekat, ya. FIM, FM adalah faktor koreksi tipe median, FUK faktor koreksi ukuran kota, FHS faktor koreksi hambatan samping, faktor koreksi rasio harus belok kiri untuk BKI, BKA untuk kanan, FRMI adalah koreksi arus dari jalan minor, ya, koreksi rasio arus lalu lintas di jalan minor. Nah, apa? Nah, faktor koreksi untuk kapasitas dasar ini atau C0 ini ditetapkan secara empiris dari kondisi simpang yang ideal, yaitu simpang dengan lebar lajur pendekat rata-rata itu sekitar 2,75. Tidak ada median, ukuran kotanya bisa 1 sampai 3 juta jiwa, hambatan samping sedang. Biasanya untuk rasio belok kiri itu 10%, rasio belok kanan 10%, kemudian rasio arus dari jalan minor itu sekitar 20%. Dan nilai kita B itu biasanya 0, ya. Keterangan tidak bermotor bisa 0. Kemudian nilai C0 itu simpang itu karena tabel 2 ini, ya. Ada tipe simpang. Ini untuk simpang 3 dan 4. 3, 3 dan 4, 4. Biasanya untuk kapasitas dasar itu untuk simpang 322 2700 SKR per jam, 324 atau 344 3200. Itu sudah ada ketentuan untuk kapasitas dasarnya berdasarkan tipe simpang, ya. Jadi kalau misalkan lihat nanti kalau data masukannya ini yang dipakai data C0 nya itu, ya. Nah, ini C0 misalkan ini C0. Nah, berdasarkan data tabel yang ini, itu ya, ini juga sudah ada, ya, kapasitas tabel yang ini, ya. Nah,
Ini misalkan tabel yang ini. Kemudian penetapan tipe simpang. Nah, untuk penetapan tipe simpang ditetapkan berdasarkan jumlah lengan simpang dan jumlah lajur pada jalan mayor dan minor dengan kode 3 angka biasanya ya, udah dijelaskan ini. Nah, untuk lalu lintas masuk atau keluar atau keduanya. Nah, ini kode tipe simpang. Kemudian untuk penetapan lebar rata-rata pendekat ya. Nah, ini lebar-lebar faktor koreksi lebar rata-rata pendekat ya. FLV kalau misalkan nah, nilai CO ini tergantung dari tipe simpang dan penetapannya harus berdasarkan data geometrik. Jadi data geometrik yang diperlukan untuk penetapan tipe simpang adalah jumlah lengan simpang dan jumlah lajur pada setiap pendekat ya. Artinya jumlah simpang dan jumlah lajur dalam setiap pendekat. Ya ini. Nah, ini penetapan jumlah lajur. Nah, itu berpendekat diuraikan dengan gambar 2 ya. Nah, ini gambar 2. Nah, ini dijelaskan nanti. Pertama harus dihitung lebar rata-rata pendekat jalan mayor. Jadi harus dihitung dulu di survei lapangan untuk mengetahui data geometrik jalan yang ada di existing atau lapangan. Beda lagi nanti kalau di desain atau perencanaan simpangan baru ya, jadi nggak perlu ke lapangan. Nah, untuk data existing atau evaluasi kinerja simpangan maka perlu ada data geometrik jalannya. Maka harus perlu diukur dulu ya data simpangan yang realnya ya. Itu ada hitung lebar rata-rata pendekat jalan mayor atau jalan utama itu disimbolkan dengan LRP BD ya, dan lebar rata-rata pendekat jalan minor disimbolkan dengan LRP AC gitu ya. Nah, itu rata-rata lebar pendekat dari setiap kaki simpangnya. Berdasarkan lebar rata-rata pendekat, tetapkan jumlah lajur pendekat sehingga tipe simpang dapat ditetapkan. Nah, cara menetapkannya pada lihat gambar 2A. Nah, untuk simpang 3 ini pendekat minornya adalah A atau hanya C, dan lebar rata-rata pendekat adalah A bagi 2 atau C per 2. Gambar 2-nya ini adalah simpang tipe simpang mayor. Ini simpang untuk AC adalah minor ya. Di sini adalah tipe pendekat B-nya itu adalah lebar lajur, dan A ini adalah lebar pendekat ya, lebar pendekat, dan ini 10 meter dari jarak antara kerb dengan ini. Jadi lebar pendekat ini ya. Nah, ini yang berbentuk kotak ini lebar pendekat dari lebar pelebaran rata-rata ini ya. Nah, ada pelebaran untuk belokan, sudah ada pelebaran. Nah, titik ini dengan sampai titik kerb ini adalah 10 meter dan lebar rata-rata pendekat ya. Nah, jadi sebelum kita mau berbelok itu pasti ada pelebaran jalan biasanya ya. Nah, itu kalau ini pelebarannya berapa dan jaraknya berapa dengan titik kerb yang mayor ini juga sama ya. A B C D gitu ya. Nah, untuk simpang 3 ini simpang 4 ya. Untuk simpang 3 pendekat minor hanya A gitu ya. Jadi kalau untuk simpang 3 untuk minornya itu hanya A, ini ditutup. Nah, ini juga A, itu ada B dan D gitu ya untuk simpang 3. Nah, lebar-lebar rata-rata pendekat mayor BD ya, mayor BD dan minor AC. Nah, LRP BD lebar rata-rata BD itu bisa dilihat dicari dengan B plus 2 per 2 bagi 2, maka itu harus lebih kecil daripada 0,55 meter ya. Nah, ini 2 ya. B ini adalah jarak jalurnya, lajurnya ya, berapa meter. Rata-rata biasanya 2,75 gitu ya. Kemudian lebar D ada lebar total jarak rata-ratanya ya. Lebar rata-rata pendekat itu ya, lebarnya berapa. Nah, lebar rata-rata pendekat lebarnya berapa. Nah.
Jadi LRP itu hasilnya harus lebih kecil atau sama dengan 5,5 meter. Itu bila ada median pada lengan B. Itu kalau memang ada median di lengan B. Jadi 4 lajur ya, 4 lajur ini dua arah, ini untuk kedua arah nilai rumusnya ini. Kalau untuk lajur 4 arah dengan ada median, maka ini rumusnya gitu ya, harus lebih dari 5,5 meter. Nah, juga sama untuk AC juga sama, A plus 2 A bagi 2 plus C per 2 bagi 2 itu lebih kecil dari 0,5 meter ya, untuk jumlah dua lajur ini untuk menentukan jumlah lajurnya gitu ya. Kemudian faktor koreksi lebar pendekat rata-rata, nah itu FLV, itu dapat dihitung dari persamaan 3 sampai 6 ya, bisa dicek nanti persamaan 3 dan 6 atau diperoleh diagram pada B1 gitu ya. Ini bisa dilihat di sini di ini ya, atau diagram pada B1. Ini ada faktor RAV atau simpangnya pendekat rata-rata. Nah, itu bisa dicari dengan FLV. Ini untuk tipe simpang 422, maka LV-nya 0,7 plus 0,8 kali RRP rata-rata. Untuk simpang 42, untuk mengetahui dari faktor koreksi lajur rata-rata pendekat atau FLV. Ya, nah, ini rumusnya. Nah, ini sudah ada rumusnya dari 3 sampai 6 ya. Jadi untuk menghitung FLV ini berdasarkan nanti tipe simpangannya apa, 422, maka rumusnya adalah ini. Kalau misalkan 322 berarti rumusnya adalah ini, FLV sebanyak 0,73 plus 0,0760 ya, kali RV lebar pendekat rata-rata. RV pendekat lebar lebar rata-rata pendekat ya, lebar rata-rata pendekat. Nah, lebar rata-rata pendekat, kemudian lebar pendekat rata-rata ya, koreksi ya, jadi kode pengkoreksian. Kemudian faktor koreksi median ya, ini ada faktor koreksinya juga. Jadi median ini disebut lebar jika kendaraan ringan dapat berlindung dalam daerah median tanpa mengganggu arus lintas, sehingga lebar median lebih besar atau sama dengan 3 meter. Jadi kalau misalkan faktor median pada major ini dikatakan tidak mengganggu lintas ya. Yang disebut median untuk major biasanya itu lebih dari 3 meter ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 3 meter biasanya bukan dari tidak ada faktor koreksi median gitu ya. Nah, klasifikasi median ini berikut faktor koreksi median pada jalan mayor. Nah, ini bisa ada faktor koreksi median atau FM. Tidak ada koreksi simpang. Nah, tidak ada median di jalan mayor, misalkan tidak ada, maka koreksinya ada 1. Kalau ada median di jalan mayor lebih dari 3 meter, maka faktor koreksinya adalah 1,05, artinya median ya sempit. Kalau ada median major dengan lebar lebih dari atau sama dengan 3 meter, maka median itu lebar, maka faktor koreksinya 1,20 ya. Nah, ini faktor mediannya. Untuk koreksi ukuran kota juga faktor median. Ini berdasarkan faktor ukuran kotanya. Faktor ukuran kota FUK dibedakan pada dasar ukuran populasi penduduk. Nilai faktor ukuran kota ini lihat dari tabel 9 ya. Nah, ini faktor ukuran kotanya. Untuk sangat kecil itu lebih kecil 0,1 juta jiwa, kecil 0,1 sampai 0,5 ya, sampai yang besar lebih dari 3 juta jiwa ya. Mantap faktor faktor koreksi ukuran kotanya 0,82, 0,8, 0,94, 0,1 ya. Jadi semakin adanya media melancarkan arus lintas sehingga menaikkan kapasitas. Jadi kalau misalkan media itu alasannya adalah salah satu untuk melancarkan arus lintas ya.
Jadi semakin besar ukuran kota, maka semakin agresif, artinya penggunaan jalannya, sehingga semakin tinggi kapasitas jalannya. Jadi kalau misalkan di kota-kota besar, maka tingkat agresivitas arus lintasnya itu semakin tinggi, gitu ya. Setelah kita bahas tadi tentang faktor ukuran kota atau FUK, ya, dari dicari itu adalah kita sudah bahas CO, F Calavi, faktor koreksi lebar rata-rata, FM, faktor koreksi tipe median, kemudian FUK, faktor koreksi ukuran kota. Nah, kita masuk ke faktor koreksi hambatan samping, gitu ya. Nah, faktor koreksi hambatan samping ini, nah, faktor kondisi lingkungan jalan atau hambatan samping, dan biasanya arus kendaraan fisik, kendaraan tak bermotor. Nah, akibat kegiatan di sekitar simpang terhadap kapasitas dasar ini gabungkan menjadi satu faktor koreksi hambatan samping. Jadi hambatan samping itu bisa berupa nanti kondisi lingkungan jalannya, nanti kemudian hambatan sampingnya, kemudian biasanya arus kendaraan fisik, kemudian kendaraan tak bermotor, gitu ya. Artinya kegiatan apa saja di situ, kondisi lingkungan jalannya, hambatan sampingnya, apakah nanti di situ ada yang parkir atau yang pedagang, gitu ya. Kemudian juga sama yang kendaraan fisik atau yang ya terutama yang parkir. Kemudian kendaraan tak bermotor, misalkan gerobak, makanan, pasar atau apa di situ yang nongkrong, biasanya ada itu. Salah satu faktor dari koreksi hambatan samping atau disebut dengan FHS, ya. Nah, ini bisa dilihat di tabel F21, ya. Ini faktor hambatan samping, gitu ya. Nah, ini tipe lingkungan ada komersial, pemukiman, akses terbatas. Nah, itu tipe-tipenya. Tiga tahap menentukan faktor koreksi hambatan samping ini adalah yang pertama, tetapkan tipe lingkungan. Jadi lingkungannya tipenya apa, ya. Apakah komersial, ada pemukiman, atau akses terbatas. Di mana komersial itu bisa berupa nanti pertokoan, rumah makan, perkantoran, ya, pasar, gitu ya. Itu adalah daerah komersial, gitu ya. Nah, kemudian nanti ada pemukiman, itu lahan digunakan untuk tempat tinggal atau jalan masuk langsung baik pejalan kaki maupun kendaraan biasanya. Kemudian akses terbatas, nah ini soal akses ini biasanya lahan jalan masuk langsung atau sangat terbatas, misalkan adanya penghalang fisik akses arus lintas jalan samping, gitu ya. Itu kalau data akses terbatas. Nah, tetapkan intensitas tingginya, tetapkan nilai koreksi hambatan sampingnya dengan mempertimbangkan porsi kendaraan fisik atau RKTB, artinya kendaraan yang memang tidak bermotor, artinya memang biasanya yang berada di samping-samping jalan, itu yang dagang atau bangunan, gitu ya. Itu faktor koreksi tak bermotor secara fisik. Kemudian setelah itu tipe lingkungan, kemudian hambatan samping. Nah, itu kriteria hambatan samping. Kalau memang disebut tinggi, maka kriterianya adalah arus kendaraan pada tempat masuk dan keluar simpang terganggu, ya. Dan berkurang akibat akses samping jalan di sepanjang pendekat. Contohnya adanya akses naik turun penumpang atau angkutan umum, pejalan kaki dan atau pedagang kaki lima di sepanjang jalan atau melintas pendekat, ya, kendaraan keluar masuk simpang pendekat, gitu ya. Kemudian sedang itu arus kendaraan pada tempat masuk dan keluar simpang sedikit terganggu dan sedikit berkurang akibat akses simpang samping jalan di sepanjang pendekat. Ada rendah, ya, jadi arus berangkat dari tempat masuk dan keluar di simpang tak terganggu dan tidak berkurang oleh hambatan samping, ya. Jadi semakin besar hambatan samping, maka semakin rendah kapasitas, ya. Jadi kalau semakin tingginya satu hambatan samping, maka kapasitas dari simpangan tersebut otomatis akan mengecil, ya. Jadi kalau hambatan sampingnya tidak ada atau misalkan berkurang atau rendah, maka nilai kapasitasnya juga semakin tinggi, ya. Kemudian ini beberapa tipe lingkungan jalan, ya, untuk hambatan samping, gitu ya. Nah, nilai koreksi ini atau FHS, nilai faktor koreksi hambatan samping ini
pada tabel sebelah ini disusun dengan anggapan bahwa pengaruh kendaraan tak bermotor terhadap kapasitas dasar adalah sama dengan pengaruh kendaraan ringan, sehingga EKR-KTB sama dengan 1 dan persamaan 31 dapat digunakan untuk menghitung faktor hambatan samping. Nah, jika diyakini dengan cukup bukti bahwa nilai ekuivalen KTB ini adalah 1, misalnya untuk KTB berupa sepeda misalkan gitu ya, gerobak gitu ya, nah itu bisa. Ini ada komersial, pemukiman akses terbatas, kemudian hambatan sampingnya apakah tinggi, sedang atau rendah. Coba misalkan dengan komersial, kemudian ininya hambatan sampingnya tinggi, maka RKTB FHS gitu ya, RKTB nya berapa gitu ya, nilai kendaraannya apakah 0,1, 0,15, 20 atau kurang lebih dari 0,5, maka nilai ke faktor koreksinya adalah 0,70 ya, biasanya 1 gitu ya. Misalkan ini 1, kita anggap 1 nilai KTB-nya, maka nilai FA mata samping adalah koreksinya adalah faktor 0,84 itu. Itu faktor untuk hambatan samping ya, faktor hambatan samping. Faktor hambatan samping ya. Kemudian masuk faktor koreksi arus belok kiri ya, atau FBKI, faktor FBKI faktor arus belok kiri ya, faktor koreksi belok kiri ya, BKI. Nah, faktor BKI ini ya, nah ini ada faktor belok kiri, faktor belok kanan, dan faktor koreksi arus jalan minor. FBKI, FBKA, dan FMI ya, faktor kiri, kanan, dan koreksi arus jalan minor. Jadi yang dikoreksi adalah jalur kecil atau jalur minornya. Nah untuk FGI ini dirumuskan dengan 0,84 plus 1,01 RBKI ya. Nah, rata-rata yang memang berbelok kiri ya, rata-rata belok kiri ya. Untuk SIM44 biasanya FBK-nya itu untuk kanan biasanya 1, untuk simpang 3 untuk kanan biasanya 1 sampai 0,922 rata-rata yang belok kanan. Nah, itu faktor koreksinya ya. Nah, ini faktor koreksi ya, ini misalkan simpang 4 FKI bisa dirumuskan dengan 0,84 plus 1,61 RBKI, rata-rata yang memang berbelok kiri. Untuk simpang 4 biasanya FK-nya adalah ditetapkan 1 ya. Untuk simpang 3 FKA biasanya 1,9 sampai 0,922 gitu ya. Nah ini ya, saya belok kiri ya, karena faktor koreksi belok kanan untuk simpang 4 biasanya 1. Nah faktor FKA ini dapat dihitung menggunakan persamaan 8 dan 9 atau diperoleh dari diagram B1. Jadi kita kalau mau simpelnya aja langsung aja pakai persamaan 1 ini aja langsung, nah, persamaan ini. Nah, untuk faktor koreksi rasio arus dari jalan minor ya, faktor rasio arus jalan minor FMI ya, dalam bentuk persamaan misalkan ya. FMI ini dapat ditentukan menggunakan persamaan semuanya ditambahkan pada tabel 5. Ini persamaan dari tabel 5 ini diperoleh secara grafis menggunakan diagram dalam gambar B4 ya. Nanti misalkan grafis di B4. Ini karena memang sudah ada FMI tergantung dari RMI, yaitu rata-rata arus jalan minor, dan tipe simpang juga ya. Jadi untuk menentukan suatu arus jalan minor ini itu tergantung dari nilai rata-rata jalan minor atau MI dan tipe simpangannya. Yang agar diperhatikan ketentuan umum tentang keberlakuan RMI ini. Nah, ini bisa dilihat dari tabel untuk faktor koreksi arus lintas jalan minor atau FMI dalam bentuk persamaan ini. Untuk tipe simpang 422, maka FMI-nya itu faktor jalan minornya itu adalah 1,19 kali RMI kuadrat minus 1,119 kali RMI plus 1,19. Maka rata-ratanya adalah 0,1 sampai 0,9. Maka nilai FMI-nya berapa dari persamaan ini, rata-ratanya 0,1,9. Nah, jadi 422
424 gitu ya, 322 tipe simpangnya, tipe simpang 3, tipe simpang 3, dan tipe simpang 4 gitu ya. Kemudian masuk itu faktor koreksi arus jalan minor ya, arus jalan minor. Tadi sudah dapat FHI, FKI, arus jalan minor. Ini ada faktor koreksi arus barang kota, faktor koreksi hambatan samping, faktor koreksi arus belok kiri, faktor koreksi arus belok kanan, dan faktor koreksi arus dari jalan minor. Maka diterapkanlah nanti hasil dari C atau kapasitas simpangnya berdasarkan data-data yang tadi. Ada kapasitas dasar simpang, faktor koreksi lebar rata-ratanya, faktor koreksi tipe median, faktor koreksi ukuran kota, faktor koreksi hambatan samping, faktor koreksi rasio arus belok kiri, belok kanan, dan rasio dari jalan minornya. Itu sudah dapat kapasitasnya ya. Kemudian nanti ada evaluasi ya. Nah, evaluasi dari kapasitas yang sudah dapat tadi gitu ya. Derajat kejenuhan ya. Jadi derajat kejenuhan ini disimpan itu menggunakan persamaan 10 ya. DJ sama dengan Q per C, di mana DJ itu derajat kejenuhan, Q adalah semua arus lalu lintas yang masuk simpang dalam satuan SKR per jam. Nah, Q ini dihitung menggunakan rumus 11. Jadi Q ini adalah kendaraan kali F faktor koefisien kendaraan ringan ya, jumlah kendaraan dikalikan faktor koefisien kendaraan ringan ya. SKR ini faktor ini itu melakukan persamaan 12. Jadi SKR EKR kendaraan ringan persentase jumlah kendaraan ringan ditambah EKR kendaraan sedang persentase kendaraan yang sedang, EKR kendaraan bermotor ya, motorcycle SM. Untuk EKR, KS, dan KSM ini masing-masing adalah EKR untuk KR, KS, dan SM yang dapat diperoleh dari tabel 1 lampiran ya, berdasarkan nanti jumlah kendaraan ringan yang sedangnya berdasarkan survei di lapangan. Kemudian C adalah kapasitas simpang SKR. Jadi kapasitas yang tadi sudah dihitung atau C-nya itu ya, tadi dihitung ya. Sudah tadi dihitung kapasitas simpangannya. Kemudian evaluasi dari tadi nanti derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Jadi setelah dapat kapasitas jalan, maka dicari dulu, kemudian kita cari derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian. Nah, dari derajat kejenuhan ini kemudian tundaan. Nah, tundaan ini terjadi dua hal, yaitu tundaan lalu lintas atau TLL dan tundaan geometrik atau TG. Nah, tundaan lalu lintas ini ada disebabkan oleh interaksi antara kendaraan dalam arus lalu lintas. Ya. Dibedakan tundaan lalu lintas ini dari seluruh simpang, dari jalan major saja atau jalan minor saja. Jadi untuk tundaan ini bisa dicari hanya berdasarkan jalan mayor atau minor saja. Nah, TG ini adalah tundaan geometrik. Nah, ini disebabkan oleh perlambatan dan percepatan yang terganggu saat kendaraan-kendaraan membelok pada suatu simpang dan atau berhenti. Nah, tundaan ini dihitung menggunakan persamaan 13. Tundaan dengan tundaan lalu lintas ditambah tundaan geometrik. Nah, untuk tundaan lalu lintas ini atau lintas rata-rata ini untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari semua arah. Kemudian dapat dihitung menggunakan persamaan 14 dan 15 ya, ditentukan dalam kurva yang beri sebagai bukti dari derajat kejenuhan. Nah, untuk derajat kejenuhan lebih kecil dari atau sama dengan 0,60, maka tundaan lalu lintasnya adalah ini. Jadi kalau misalkan hasil derajat kejenuhannya itu kurang dari 60 ya, atau sama dengan 60 ya, maka rumusnya yang dipakai ini nih, untuk mencari TLL 2 plus 8,278 dari kejenuhan minus 1 minus dari kejenuhan pangkat 2. Kemudian untuk dari kejenuhan 0,60
itu lebih dari 60 dari kejenuhannya, maka rumusnya yang ini ya, persamaan 15 gitu ya. Nah, tundaan lalu lintas ini untuk jalan mayor ya, atau TLMA. Jadi ada beda-beda untuk minor dan mayor. Itu beda lagi rumusnya, juga sama ya, untuk mayor saja. Ini untuk keseluruhan ya, tundaan keseluruhan. Bila untuk jalan mayor, tundaan untuk lalu lintas, tundaan lalu lintas mayor, dan ini tundaan lalu lintas minor. Ini rumusnya. Nah, untuk minor ini lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermuatan masing timbang dari jalan minor. Ya. Ditentukan dari TLL dan TLMA ya. Jadi untuk jalan minor ini ditentukan dari tandaan lalu lintas dan tandaan lalu lintas mayor. Nah, untuk minor ini. Nah, jadi Q total adalah arus total yang masuk simpang kali tundaan lalu lintas dikurangi QMA, jumlah lalu lintas arus minor ya, mayor, kali tundaan lalu lintas mayor, dibagi QMA, yaitu jumlah lalu lintas arus lalu lintas di minor itu ya. TG adalah tundaan geometrik rata-rata seluruh simpang ya, dapat dipergunakan persamaan 19 ya. Untuk derajat kejenuhan itu kurang dari 1, maka rumusnya adalah yang ini ya. Tundaan geometrik 1 plus minus derajat kejenuhan kali 6 RB plus 3 1 minus RB plus 4 DJ detik per SKR. Jadi untuk derajat kejenuhan lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka TG sama dengan 4 detik. Jadi tundaannya 4 detik. Kalau memang si derajat kejenuhannya itu lebih dari 1, nah maka tundaannya itu 4 detik ya. TG tundaan geometrik, DJ derajat kejenuhan, RB ada rasio belok terhadap mesin simpang. Nah, yang ketiga ada peluang antrian. Ya, tadi derajat kejenuhan, derajat kejenuhan, terus tundaan. Ya, kayak yang terakhir ada peluang antrian. Nah, peluang antrian ini dinyatakan dalam metode kemungkinan persentase ya, persen. Nah, ini ditentukan menggunakan persamaan 20 dan 21. 21 ya. Nah, atau ditentukan menggunakan gambar B7 atau lampiran B. Ini kalian bisa nanti baca. Yang tergantung dari derajat kejenuhannya. Jadi semua untuk peluang ini berdasarkan dari derajat kejenuhannya. Ini kita cari untuk mencari peluang antrian ini kita cari di persamaan 20 dan 21 ya, batas atas peluangnya, batas bawah peluangnya. Ini berdasarkan nanti derajat kejenuhannya ya. Misalkan derajat kejenuhannya di sini misalkan 1, makanya juga 1, ini juga 1 ya. Nanti berapa peluang bawahnya, ini juga sama, ini peluang bawah, ini peluang atasnya berapa ya, derajat kejenuhan. Jadi semua bersumber untuk peluang antrian dan tundaan itu dilihat dari nilai derajat kejenuhannya ya. Nah, beberapa untuk setelah kita dapat hasil dari dapat mencari dari segi kapasitas ya, batas jalannya kita sudah dapat, kemudian dari segi derajat kejenuhannya, tundaan dan peluang antrian, maka kita evaluasi dari penilaian kinerjanya. Nah, tujuan analisis kapasitas ini adalah membedakan kapasitas dan kinerja lalu lintas pada kondisi tertentu terkait desain atau existing geometrik ya, arus lalu lintas dan lingkungan simpang dengan perkiraan nilai kapasitas dan maka kemungkinan dilakukan perubahan desain bila dengan perkiraan nilai kapasitas dan kinerja, maka kemungkinan dilakukan perubahan desain simpang terutama geometriknya. Jadi untuk memperoleh kinerja lalu lintas yang diinginkan berkaitan kapasitas dan tundaannya. Jadi cara yang tepat untuk menilai hasil adalah dengan melihat nilai derajat kejenuhannya ya, untuk kondisi yang diamati ya. Jadi yang paling cepat dan memang hasil dari kapasitas dan untuk melihat kapasitas dan tundaannya bisa dilihat langsung di derajat kejenuhannya ya, untuk kondisi yang diamati, dan membandingkannya dengan kondisi lalu lintas pada masa pelayanan terkait dengan pertumbuhan lalu lintas tahunan dan umur pelayanan yang diinginkan dari simpang tersebut. Jadi nilai kejenuhan real di lapangan ini
nanti dikaitkan dengan nilai pertumbuhan lalu lintas per tahunnya dan nilai umur pelayanan yang didesain dari awal gitu ya. Nah, jika nilai derajat yang diperoleh terlalu tinggi, misalkan lebih dari 0,85, maka perlu dilakukan perubahan desain yang berkaitan dengan lebar pendekat dan membuat perhitungan baru. Nah, jadi kalau misalkan dari kejenuhannya lebih dari 0,85, maka perubahan desain yang berkaitan dengan pendekat dan membuat perubahan yang baru. Ya, ada perubahan dari segi desain geometriknya, apakah nanti diperlebar pendekatnya, itu. Nah, itu perlebaran pendekat atau perlebaran lajur, gitu ya. Itu berdasarkan nanti penilaian kinerjanya. Nah, ini ada beberapa untuk menghitung tadi ya prosedur kapasitas ya. Nah, ini kejenuhan, ini bagian alir, prosedur perhitungannya ya. Mendapatkan data masukan, itu data geometrik simpang, data arus lalu lintas, data lingkungan ya. Untuk desain simpang baru atau peningkatan harus ditetapkan kriterianya ya. Kemudian langkah pemetaan kapasitas ya. Menghitung kapasitas dulu ya, itu berupa faktor koreksi ukuran kota, median major, belok kiri, belok kanan ya. Setelah dapat kapasitas, nah bakal luaran yang dicari adalah kapasitas simpang. Nah, kalau hanya untuk mencari kapasitas simpang ini sudah ada. Jadi kalau misalkan hanya dicari hanya dari kapasitasnya, apakah sesuai dengan kapasitas utama, maka dilihat dari kapasitas simpangnya, gitu luarannya. Nah, evaluasi kinerja lalu lintas berdasarkan nanti nilai existing simpangannya, gitu ya. Nah, kalau memang dicari dari kejenuhannya, ya, kalau ya langsung, kalau bukan misalkan langsung ke jalan kejenuhan. Di kejenuhan, tundaan, peluang antrian, dan penilaian kinerja lalu lintas simpang. Apakah luaran dicari adalah kinerja lalu lintas? Nah, ini maka kinerja lalu lintas simpang memenuhi kriteria desain. Kalau misalkan kinerja ini tidak sesuai dengan desainnya, maka apakah dia memenuhi syarat atau tidak dari desain yang pertama? Kalau ya, dia masuk ke sini. Kalau tidak, berarti dia perlu evaluasi lagi ke sini. Artinya dia evaluasi, langkah perubahannya itu adalah berupa perbaikan desain, ya, perubahan desain dari lalu lintasnya. Bisa beberapa memperlebar lajur pendekat, meningkatkan tipe simpang, atau menetapkan manajemen lalu lintas tertentu, misalnya perbatasan belok kiri ke kanan dan pendekat tertentu, memperbaiki kondisi lingkungan jalan agar hambatan samping menjadi rendah dan lain-lain, gitu ya, pembatasan gitu. Ini data masukan, contoh untuk langkah A itu ada skema geometrik, kita hitung skema geometrik jalannya berupa existing atau desain jalan mayor dan minor. Ini jalan mayor, ini jalan minor ya. Ini si A dan C disepakati untuk jalan minor. Kemudian lebar pendekat pada bagian tersempit atau paling tidak 10 meter dari garis kerb pendekat arah yang berlainan. Ini adalah 10 meter, jadi daerah lebar pendekat ya. Ini lebar pendekat dari 10 meter. Nah, ini 10 meter dari garis kerb. Nah, ini kerbnya ya, 10 meter. Biasanya untuk 10 meter ini lebar dari pendekat. Nah, ini lebar pendekat. Misalkan tersempit atau bagian tidak 10 meter dari garis kerb pendekat arah lain. Jadi misalkan biasanya kalau lebih enak sih lebih dari segi kerbnya ya. Nah, ini berdasarkan kerbnya. Kemudian median lebar apakah lebih besar 3 meter atau sama dengan 3 meter, atau median sempit kurang dari 3 meter. Kalau ini kan lebih besar dari 3 meter ya, kalau ini kurang dari 3 meter ya, dari mediannya. Kemudian lalu lintas PR simpang ya, LPR. Ini ada data masukan, data lebar perekat, terus referensi simpangnya, semua data lalu lintas itu bisa berupa survei atau hasil analisis atau prediksi yang dalam bentuk KJD yang dihitung dengan lalu lintas harian rata-rata ya, KJD sebagai rata kali K. Nah, KJD ini bisa per arah lalu lintas dalam satuan SKR per jam. Jika data masih dalam satuan SKR per jam, agar dikonversikan dulu menjadi SKR per jam menggunakan nilai-nilai ekivalen kendaraan ringan gitu ya. Ini adalah data arus lalu lintas dari arah lurus A itu 150 kendaraan, dari belok kiri belok kanan 260, dari arah A 267 207 sampai seterusnya. Di arah major, di daerah minor gitu ya. AC minor, ADB adalah mayor ya, jalan mayornya.
lurus 334, belok ke kiri 179, 153 belok kanan ya. Nah ini langkah yang itu data geometrik jalan ya. Langkah B data masukan, kemudian langkah B itu perhitungan kapasitas. Nah itu nanti misalkan nanti tadi kapasitas pertama dan lebar pendekat, dan kemudian tipe simpang, tetapkan nilai kapasitas dasarnya, tetapkan LV ya, tetapkan FM, tetapkan EUK ukuran kota ya, tetapkan kategori lingkungan jalan, hambatan samping ya, koefisien kendaraan tak bermotor, tetapkan faktor hambatan samping, FKWI kiri kanan, minor ya, rata-rata minor. Itu mau hitung kapasitas simpang menggunakan persamaan tadi, lebar pendekat tiap-tiap lengan, jumlah lajur lintas pada jalan mayor dan minor, dan tipe simpang ya. Ini FLV faktor koreksi pendekat, FM faktor koreksi median, FOK faktor koreksi ukuran kota, FAS faktor koreksi hambatan samping ya. Ini rumusnya ya. Nah itu jadi kita cari dulu KB perhitungan kapasitas. Setelah langkah yang pertama tadi nyari geometrik jalannya, kemudian yang kedua perhitungan kapasitas, dan yang ketiga jadi penetapan kinerja, yaitu berdasarkan nanti derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian ya. Nah, peluang untuk menentukan kinerja ya. Nanti derajat kejenuhan, tundaan, dan peluang antrian itu merupakan persamaan evaluasi kinerja dari derajat kejenuhannya. Kalau kejenuhan itu lebih dari 0,45, maka dipakai sebagai kriteria pelayanan yang masih belum membutuhkan peningkatan kapasitas, atau lebih kecil atau sama dengan 0,5. Jadi kalau derajat kejenuhannya kurang dari 0,85, maka tidak perlu adanya peningkatan kapasitas. Kalau misalkan lebih dari 0,85 perlu ada peningkatan kapasitas. Nah, tundaan digunakan sebagai pertimbangan kualitas pelayanan khususnya sebagai dasar perhitungan moneter. Ya, jadi artinya bahwa tundaan ini berdasarkan nilai perhitungan uang, itu berdasarkan loss, kehilangan uangnya. Kalau misalkan tundaannya cukup tinggi, ya contoh kalau misalkan kita terlalu banyak macet, ya maka loss kehilangan uangnya itu semakin tinggi. Kalau misalkan makin rendah, mungkin loss keuangannya juga mungkin semakin rendah. Kemudian PA atau peluang antrian ini dipakai sebagai pertimbangan penetapan ruang antrian ya. Nah untuk contoh mungkin minggu depan kita bahas ya. Untuk contoh kita bahas nanti minggu depan itu ya. Cukup sekian untuk hari ini kuliah tentang rekayasa lalu lintas tentang kapasitas simpang. Nah, jadi minggu depan kita bahas contoh ya, nanti ada tugas gitu ya. Kemudian minggu berikutnya ada simpang apil ya, kemudian contoh dan tugas gitu ya. Nanti bisa langsung ke bundaran gitu ya. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung menghubungi saya di WhatsApp ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.